wabarakatuh. Permisi ya Ibu. Selamat pagi ya Ibu. Perkenalkan, nama saya Siti Aprina Hasibuan NPM 2131021. Di sini saya izin mempraktekkan anatomi panggul, di mana anatomi panggul adalah bagian tubuh yang terletak di bawah abdomen. Kemudian pelvis dibagi menjadi dua, yaitu pelvis mayor dan pelvis minor, di mana pelvis mayor yang berfungsi untuk menyokong bagian dalam abdomen dan berisi organ-organ abdomen. Kemudian pelvis minor yaitu berisi organ reproduksi. Kemudian pelvis terdiri dari dua bagian, yaitu ada yang dinamakan bagian keras, yaitu yang dinamakan dengan tulang, dan bagian lunaknya yaitu yang disebut dengan otot, ligamen, dan jaringan. Kemudian tulang panggul. Tulang panggul terdiri menjadi 4 bagian, yaitu dua buah os coxa, yaitu os coxa destra dan os coxa sinistra. Kemudian os sacrum, kemudian os coccygeus. Kemudian kita masuk ke os coxa. Os coxa terbagi menjadi 3, yaitu os ilium, os ischium, kemudian os pubis. Kita masuk ke os ilium. Os ilium terbagi menjadi 3, yaitu fossa iliaca, crista iliaca, kemudian masuk ke spina iliaca. Spina iliaca itu adalah tonjolan, yaitu spina iliaca terbagi menjadi 4, yaitu bagian depan atas yaitu spina iliaca anterior superior, bagian bawah depan yaitu spina iliaca anterior inferior, bagian belakang atas yaitu spina iliaca posterior superior, bagian bawah yaitu spina iliaca posterior inferior. Kemudian kita masuk ke os ischium, yaitu spina ischiadica. Spina ischiadica yaitu tonjolan antara mayor dan minor. Kemudian kita masuk ke incisura ischiadica mayor, yaitu bagian yang melengkung yang paling besar. Kemudian kita masuk ke incisura ischiadica minor, yaitu bagian lengkungan yang kecil dibandingkan mayor. Kemudian kita masuk ke tuber ischiadica, yaitu yang mendukung badan kita pada saat kita duduk. Kemudian kita masuk ke os pubis, yaitu ramus superior os pubis. Ramus superior os pubis yaitu bagian yang menebal di atas. Kemudian kita masuk ke ramus inferior os pubis, yaitu bagian yang menebal di bawah. Kemudian kita masuk ke arcus pubis. Arcus pubis itu yaitu ramus inferior os pubis destra dan sinistra, yaitu yang membentuk 90 derajat. Kemudian yang berlobang ini disebut dengan foramen obturatorium, kemudian yang memipih disebut dengan acetabulum. Kemudian kita masuk ke os sacrum. Os sacrum yaitu crista sacralis, yaitu bagian yang menebal. Kemudian lengkungan caudal promontorium, yaitu lengkungan promontorium. Kemudian kita masuk ke foramen sacralis arteriola, yaitu terdiri dari 5 pasang lubang yang saling berhubungan. Kemudian kita masuk ke os coccygeus. Os coccygeus itu terdiri dari 2 sampai 3 ruas os dalam persalinan, yaitu ukurannya 2 sampai 3 cm. Kemudian kita masuk ke pintu panggul, yaitu PAP, pintu atas panggul, yaitu promontorium, linea innominata destra dan sinistra, kemudian sayap-sayap sakrum, kemudian distra ramus superior pubis. Kemudian kita masuk ke ukuran-ukuran panggul, yaitu ada yang dinamakan conjugata pera, yaitu dari promontorium ke tepi atas simfisis pubis, yang ukuran normalnya yaitu 10,5 sampai 11 cm. Kemudian kita masuk ke conjugata diagonalis, yaitu mulai dari promontorium
ke bawah simfisis pubis yang ukurannya 13 cm. Kemudian kita masuk ke konjugata eksternal, yaitu dari pinggir atas simfisis pubis ke lumba 5, yaitu ukuran normalnya yaitu 18 sampai 20 cm. Kemudian kita masuk ke diameter panggul, yaitu yang pertama yaitu diameter transversa, yaitu jarak antara linea innominata destra dan sinistra, yaitu ukurannya 12,5 sampai 13 cm. Kemudian kita masuk ke diameter oblik, dimana mulai dari artikulasi sacroiliaca ke tuberculum, yaitu ukurannya 13 cm. Kemudian kita masuk ke diameter intraspinosus, yaitu diameter panggul yang terkecil, yaitu jarak antara spina ischiadica yaitu 10 cm. Kemudian kita masuk ke distansia, yaitu distansia spinarum spina iliaca destra dan sinistra, yaitu ukurannya 24 sampai 26 cm. Kemudian kita masuk ke distansia cristarum, yaitu mulai dari crista iliaca destra dan sinistra, yaitu ukurannya 26 sampai 28 cm. Kemudian kita masuk ke distansia tuberum, yaitu mulai dari destra dan sinistra, yaitu 10 cm. Cukup sekian pembahasan kita tentang anatomi panggul. Kurang salahnya saya mohon maaf. Terima kasih ya Ibu, terima kasih ya teman. Kemudian kita masuk ke kepala janin. Kepala janin yaitu ada bagian tengkorak dan ada bagian muka. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu bagian tengkorak, yaitu os frontal, os temporal, os parietal, os occipital, yaitu tulang belakang kepala. Kemudian bagian muka yaitu os orbital, os zygomaticum, os nasal, os maxillaris, os mandibularis, mentum. Kemudian kita masuk ke sutura, yaitu sutura frontalis, sutura sagittalis, kemudian sutura kronalis, kemudian sutura squamosa, kemudian masuk ke sutura lamboid. Kemudian masuk ke fontanella. Fontanella itu terbagi menjadi dua, yaitu fontanella mayor, kemudian fontanella minor. Kemudian kita masuk ke diameter kepala bayi, yaitu dari suboccipito ke bregmatica, yaitu ukuran normalnya yaitu 9,5 cm. Kemudian suboccipito ke frontalis, yaitu ukurannya normalnya yaitu 11 cm. Kemudian dari fronto ke occipito, yaitu ukuran normalnya 12 cm. Kemudian dari mento ke occipito ukuran normalnya yaitu 13,5 cm. Kemudian submento dari submento ke bregmatica, yaitu ukuran normalnya yaitu 9 cm.
Kemudian kita masuk ke bagian lingkaran, yaitu lingkaran dari suboccipitobregmatica, yaitu lingkaran dari lingkaran yaitu 32 cm. Kemudian fronto ke occipito, dari fronto ke occipito yaitu ukuran normalnya yaitu 34 cm. Kemudian dari submento ke bregmatica yaitu ukuran normalnya yaitu 32 cm. Kemudian kita masuk ke melintang, yaitu dari diameter bivarietal, ukuran normalnya yaitu 9,5 cm. Kemudian temporal bitemporal, ukuran normalnya yaitu 8,5 cm. Terima kasih ya Ibu, terima kasih ya teman. Di sini saya izin mempraktekkan mekanisme persalinan secara normal, yaitu pada awal persalinan akhir kehamilan, kepala janin akan masuk ke PAP. Yaitu pintu atas panggul. Kemudian dengan adanya dorongan ibu meneran, maka kepala janin akan melakukan sinklitismus. Sinklitismus yaitu sutura sejajar dengan oflik. Kemudian kepala janin akan melakukan asinklitismus anterior. Seperti ini, yaitu kepala janin akan berada di simfisis pubis. Kemudian kepala janin akan melakukan asinklitismus posterior, yaitu kepala janin berada di promontorium. Kemudian kepala janin akan melakukan sinklitismus kembali. Dengan adanya dorongan ibu meneran dan dengan adanya kekuatan dasar panggul, maka kepala janin semakin turun ke dasar panggul. Seperti ini, maka kepala janin akan makin turun ke dasar panggul. Dasar panggul yang disebut dengan descan. Kemudian kepala akan melakukan fleksi, yaitu dagu mendekati dada. Kemudian kepala bayi melakukan putar paksi dalam, yaitu yang disebut dengan internal rotation. Maka kepala bayinya ini akan seperti ini, yang berada di hot 3. Kemudian kepala janinnya akan menjauhi dada, yaitu dagunya menjauhi dada. Kemudian dengan adanya his atau dorongan ibu meneran, maka kepala akan tampak di pulpa. Jika sebaliknya, jika tidak ada dorongan atau his pada saat ibu meneran, maka kepala janin akan maju mundur di depan pulpa. Kemudian lahirlah secara berturut-turut, yaitu mulai dari dahi, mata, hidung, mulut, dagu. Kemudian tunggu kepala bayinya putar paksi luar, yang disebut dengan external rotation. Kemudian lihatlah tali pusatnya, kemudian potong. Kemudian jika ingin mengeluarkan bahu bawah, maka tariklah ke atas. Jika mengeluarkan bahu atas, maka tariklah ke bawah. Kemudian susur, sanggah, beri nilai, kemudian letakkan ke dada ibu sebelah kiri untuk melakukan IMD,